untuk training hari ini kita akan melanjutkan materi pertama, mengapa adanya kecelakaan itu, di mana posisinya ini pasti ada bahaya. Dan bahaya itu spontan dan tergesa-gesa, dan apabila ini akan gagal dalam arti kondisinya kita akan 86% pasti akan terjadi suatu kecelakaan. Dan untuk keberuntungan itu seharusnya ada bahaya dan analisa, dan di mana teman-teman semua bagi driver sendiri bisa memutuskan dan menganalisa bagaimana waktunya itu timingnya tepat, di mana kita perhatikan di depan akan ada suatu bahaya, pandangan luas ke depan akan mengetahui suatu insiden tersebut akan mengalami kita, dan kita akan bereaksi terlalu cepat dan tepat. Dan itu biasanya berhasil, 99,9% pasti akan berhasil. Makanya kita bisa menganalisa dan bereaksi dengan cepat. Selanjutnya, materi fatigue ini keletihan, dan teman-teman bagaimana? Kelelahan teman-teman di saat kita berkendara 12 jam seperti apa? Kan potensinya pasti akan lelah, mengantuk, pasti melamun, dan jangan teman-teman paksakan. Karena penyebab kelelahan tersebut atau keletihan itu biasanya pertama kurang istirahat, aktivitas fisik yang berlebihan pasti juga, dan pandangan di saat kita lagi kondisi hujan atau berkabut, dan kondisi cuaca juga, dan yang lain-lain. Karena dari keletihan ini tersebut, kita akan menggambarkan bagaimana posisinya kita di lapangan, mata kita akan sayu-sayu, kita akan kurang konsentrasi. Terus, grafik mengenai situasi kita di mana kita akan letih ataupun lelah ini, jam-jam kritisnya kita harus perhatikan. Dari jam 12 itu sampai jam 3 sore ini, dan jam 9 sampai jam 6 ini kita tahu di mana kita biasanya selesai makan siang ataupun beristirahat dengan normal ini di saat kita malam dari jam 9 sampai jam 6. Ini jam 12 biasanya makan siang nih. Dari jam 12 ini kita akan melakukan penurunan fisik. Dan dari jam 9 ke jam 3 pagi ini sampai jam 6 sangat berbahaya bagi teman-teman di jalan. Untuk itu diwajibkan untuk tidak berkemudi. Terus ciri-ciri gimana keletihan itu tersebut? Menguap, melamun, dan garuk-garuk. Mengusap-ngusap wajah kelihatan. Terus merespon kita terlalu lambat. Yang terakhir, sulit mau mengoreksi kesalahan-kesalahan kita di saat kita sudah ngantuk benar, kadang-kadang rem mendadak. Dan ini ciri-ciri keletihan. Yang pertama yang ringan dan yang berat. Di mana-mana yang ringan ini sangat waspada kita. Tingkat kewaspadaannya menurun. Yang kedua melamun, lamanya kurang lebih 30 detik. Seakan-akan kita semakin mengantuk. Dan ini microslip dalam keletihan ini ada 4 macam. Jadi pandangannya kosong, hilang kesadaran, siklusnya 20 sampai 30 menit, terus tangan sering memegang hidung atau kepala, makanya kita harus saling komunikasi atau sering makan ringan lah, dalam arti kita jangan vakum aja memegang setir. Seperti itu, dan ini kita sangat penting benar beristirahat. Jangan sampai kita terus-terusan nguber mengenai pengiriman. Tapi kita harus perhatikan istirahat kita di malam hari setiap 15 menit per 2 jam. Dan untuk siang hari 30 menit per 4 jam. Selanjutnya untuk setiap 2 jam berikutnya istirahat 30 menit. Maksimal akumulasi waktu mengemudi itu 12 jam. Terus simulasi otak pada perjalanan monoton atau iringin perjalanan dengan musik. Terus yang ketujuh ini sirkulasi udara dalam ruangan kabin. Sesekali turunkan kaca beberapa saat. Terus yang ke-8, permen karet dan makanan ringan yang tadi saya sudah pernah bilang. Terus yang ke-9 ini variasi posisi titik, tidak dilonjorkan atau tekuk 45 derajat. Terus yang ke-10, hindari mengkonsumsi kafein berlebih dan banyak mengkonsumsi air putih. Minimal 2 liter dalam 1 hari. Terus manajemen kebugaran pada trip jauh. Tidur sebelum perjalanan jauh dilakukan. Terus sikapi tanda-tanda tubuh mulai lelah. Terus lakukan variasi pada tripnya rutin. Tentukan periode istirahat pada setiap perjalanan jauh. Selanjutnya, atur kondisi dan situasi lingkungan di dalam kendaraan. Atur pola asupan sebelum melakukan perjalanan. Karena perut kita membutuhkan energi yang baik dalam melakukan suatu perjalanan. Jangan sampai kita hanya ngisi kopi saja. Terus, apabila kita mulai lelah atau letih, segeralah berhenti di rest area yang benar. Selanjutnya lagi, defensive driving. Ini tidak ada pengereman mendadak. Kita harus tahu bahaya di depan kita. Terus tidak mengelak tiba-tiba. Di mana-mana kita mobil paling besar ya teman-teman. Jadi jangan sampai ngerem mendadak atau buang ke kiri atau ke kanan. Karena kita punya timing yang baik. Ini kalau kita kaget karena kita kurang konsentrasi, pasti akan ujung-ujungnya terjadi suatu insiden. Terus mengenai selalu terencana dan antisipasi. Nah, ini inspeksi ini kita lakukan perjalanan sebelum kita berangkat. Di mana-mana kita harus mengutamakan keselamatan kendaraan kita sendiri. Yang pertama, demi kelancaran manajemen. Terus yang kedua, keamanan di dalam teman-teman berkendara di jalan. Terus yang ketiga, keselamatan teman-teman. Yang terakhir, kenyamanan. Dan ini yang pertama kita utamakan balok. Di mana balok ini, B-nya itu A-nya itu air, L-nya itu kelistrikan,
dan O ini olinya, dan K ini karet dan kertas. Berapa persen kira-kira untuk memastikan teman-teman layak jalan? Jadi minimal 50 ke atas itu udah standar Pak. Tapi kalau di bawah itu kadang-kadang tidak standar Pak. Teman-teman lebih berbahaya lagi dalam arti kurang dari 50% ini kondisi bannya. Terus airnya, perhatikan juga Pak. Air aki, air wiper, dan air radiator. Karena kekurangan air wiper itu sangat serikan sendiri. Karena riskannya itu teman-teman agak berkabut. Dan untuk kelistrikannya nih, perhatikan juga. Lampu sen, lampu serinya tolong dilaporkan dulu ke mekanik sebelum berjalan. Dan yang O, olinya itu oli mesin atau oli gardan, dipastikan jangan sampai ada kebocoran. Yang terakhir, K itu mengenai karet dan kertas. Karet ini karet wiper dan K ini kertas ini dokumen teman-teman di jalan. Karena teman-teman sangat berhubungan langsung dengan disub, polisian. Teman-teman perhatikan masa berlakunya jangan sampai sudah expired. Lebih aman lagi teman-teman harus laporkan ke pengurus atau manajemen kalau dokumennya itu sebelum mati, baik STNK maupun KIO. Kita harus lebih sistematis untuk efisien, di mana eksterior atau bagian luar dan bawah kita harus melakukan pengecekan. Yang kedua, kompartemen mesinnya diperhatikan. Yang ketiga, interiornya. Kita lanjutkan next, selanjutnya lagi slide mengenai pra-inspeksi perjalanan itu. Mari kita perhatikan. Untuk inspeksi bagian luar, sangat perhatikan bodi, jangan sampai ada yang kondisinya ada penyok lah, perhatikan. Ini perlu adanya suatu body reflektor standar yang kuning, lebih safe ya, lebih safety di saat malam hari. Terus depan kabin perhatikan. Terus yang ini nih, kondisi baut. Baut roda sangat sensitif. Pentil terutama. Jangan sampai ada yang hilang atau seperti apa karena mengurangi tekanan angin. Selanjutnya mengenai kondisi di bawah mesin. Selanjutnya kita akan mengecek di bagian bawah. Kondisi di dalam mesin, bawah kabin. Perhatikan tidak ada yang kerembesan atau kerusakan. Per-pernya, kaki-kakinya juga diperhatikan dan kondisi bannya. Terus untuk bagian mesin, perhatikan ini air wipernya, air radiatornya, tolong dicek kembali. Dan ini bagian dalam harus lebih layak Pak. Kebersihannya dijaga, 5R-nya dijaga. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Sebelum menyalakan kendaraan, pastikan kondisi sekeliling aman dengan menggunakan komunikasi. Karena hazard bahaya kita nih, kita komunikasikan dengan menggunakan klakson. Sebelum kita menyalakan kendaraan itu pertama, kita harus memberikan klakson 1 kali. Dan yang kedua, 2 kali kita melakukan klakson itu, kita akan bergerak maju. Yang terakhir, kalau mundur kita akan melakukan klakson sebanyak 3 kali. Jadi jangan sampai posisi pergerakan kita melakukan suatu komunikasi. Dengan ini, kita akan tahu, di belakang kita ada orang kah, ada kendaraan kah, benda mati kah. Jadi teman-teman harus pastikan. Setelah komunikasi, baru kita nunggu feedback untuk memastikan kondisi semua aman. Dan ini sistem kontrol, Pak. Kita cek dari indikator kecepatan, putaran mesin, temperatur, tekanan oli, dan bahan bakar, dan lainnya. Di mana semua kendaraan yang kita pergunakan itu berbeda, Pak. Satu sama lainnya berbeda. Jadi jangan samakan unit A dengan unit B, unit Mercy dengan unit ini. Semua pasti akan berbeda. Dan pastikan yang kedua fisik, tinggi, panjang, lebar, dan muatan. Karena teman-teman di jalan sudah paham muatannya setinggi apa yang kita lewatkan. Kita harus tahu. Karakter, pengereman, tenaga mesin, radius putar, dan setirnya. Pengeremannya, tenaga mesinnya, di mana tanjakan atau turunan, karakternya masing-masing kendaraan itu beda-beda. Mereknya A, pengeremannya seperti apa, radius seperti apa, setirnya, tenaganya seperti apa. Selanjutnya kita tambahkan lagi mengenai apa itu ban. Di mana ban ini kadang-kadang sering terjadi. Kita baru menggunakan penggantian ban, tiba-tiba ban itu nggak lama pecah. Mungkin ada vulkanisir, ada. Terus ada lagi kadang-kadang kita nggak lupa mengecek tekanan angin tiap minggu. Setelah kita berkendara, kita langsung cek. Salah, Pak. Karena posisi yang sangat berisiko itu di saat kita mengecek lagi kondisi panas, bukan kondisi dingin. Lebih baik nih, weekend awal minggu ini kita lakukan pengecekan sebelum kita melakukan pemuatan. Suhu panas itu kadang-kadang sangat mengutamakan kerusakan pada ban. Terus penyebabnya itu kurang angin biasanya. Yang kedua, muatan yang berlebih. Ini kondisinya apabila terjadi suatu pecah ban ini biasanya tekanan anginnya kurang. Terus ini kondisi ban. Kondisi ban kita hafal. Mereknya kita hafal, fungsinya juga hafal, kapasitasnya, penggunaannya tuh jenis-jenisnya untuk apa aja. Nah, ini rasio ketinggiannya udah dijelaskan. Jadi jangan sampai kita tidak paham sebagai seorang driver yang baik. Semua yang diberikan oleh manajemen dalam arti memenuhi mengenai standar pemakaian kita. Di sini ada tulisannya, Pak. Untuk maksimal tekanan angin dalam ban itu kita harus perhatikan. Karena masing-masing merek ini pasti ada bedanya. Lebar bannya berapa milimeter, tanda jenis ban sedannya, rasio tinggi terhadap lebarnya, radialnya, diameternya, peleknya, indeks bebannya. Kita lanjutkan kembali mengenai tekanan dan ban angin.
maksimal harus dijaga dan selalu diperiksa 1 kali dalam 1 minggu. Nah, tadi saya bilang, jangan kita pakai terus bawa jalan, tapi kita lupa mengecek. Karena fungsinya kita pengecekan dalam 1 minggu itu meminimalis, minimal kita 6 bulan. Yang kedua, pemeriksaan harus dilakukan dalam keadaan dingin. Ukuran angin umum berbeda dengan range 2-3 PSI tergantung dengan pergerakan roda depan atau belakang. Dimana jangan sampai kita samakan depan sama belakang. Berbeda, Pak, karena muatan paling banyak di belakang. Dan ini kesalahan sering terjadi, mengurangi tekanan angin pada saat cuaca panas dan perjalanan jauh. Terus daya tahan ban dalam konteks tekanan angin umumnya 8-10 kali dari tekanan ban itu sendiri. Sabuk pengaman. Sabuk pengaman itu sudah dimasukkan dalam undang-undang lalu lintas. Jadi jangan sampai seat belt itu atau sabuk pengaman ini teman-teman tidak pergunakan. Di nomor 22 tahun 2009 pasal 289. Paling lama kita kurungan 1 bulan dan denda 250.000. Pertama, melindungi pengemudi dan penumpang dari daya dorong yang keras saat terjadi kecelakaan dan membuat pengemudi dan penumpang tetap berada pada kursi kendaraannya. Yang kedua, membuat pengemudi dan penumpang mempunyai kesempatan 50% lolos tanpa cedera serius saat terjadi kecelakaan di dalam kendaraan.